Salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas modul 3.1.A.4.1 prinsip pengambilan keputusan, saya, Sarah Arni, CGP Angkatan 4, Kabupaten Melawi, akan mewawancarai salah satu rekan sejawat di SMP Negeri 6 Nangapino, Ibu Dwi Nurul Imanisa. Berikut hasil wawancara kami. Selamat menyaksikan. Bu Ninis, ada waktu ya? Ada, insya Allah. Kita tanya jawab dulu ya. Saya ini kan ada 4 kasus nih Bu Ninis, 4 kasus di tugas LMS saya. Dari 4 kasus ini nanti saya mau tanya Bu Ninis pendapat Bu Ninis seperti apa. Jadi dari 4 kasus ini coba Bu Ninis lihat dulu, Bu Ninis mau ambil kasus yang mana nih. Ini kan ada kasus pertama tadi tentang Bu Tati, lalu yang kedua tentang Pak Dodi. Nah, sambil dibaca ya Bu Ninis. Kemudian yang ketiga itu kasus Bu Rosdiana, dan yang keempat kasus Pak Budiman. Nah, Bu Ninis pilih yang mana nih? Dilihat dulu sebentar. Pilih yang mana Bu Ninis? Kasus 3. Oh ya, kasus 3 ya Bu Ninis ya. Nah, dari kasus 3 ini kan seandainya nih Bu Ninis kan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. Lalu 4 hari lagi kan pembagian raport di semester 1. Sebelumnya semua guru menyerahkan daftar nilai murid pada mata pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah Bu Rosdiana. Nah, Bu Rosdiana ini kepala sekolah yang bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Nah, hari ini Bu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai raport atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai raport. Kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah diterima di perguruan tinggi dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Bu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai raport 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai raport. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, Bu Ninis, saya mau nanya pendapat Bu Ninis. Seandainya Bu Ninis jadi guru di SMA Karakter Mulia ini, menurut pendapat Bu Ninis, bagaimana keputusan yang akan diambil untuk menangani kasus ini, kasus dari murid-murid nih? Baik, Bu Sarah. Ini sudut pandang saya, Bu Sarah ya. Seandainya saya menjadi guru di bawah asuhan Bu Rosdiana, maka saya agak bertentangan. Sebenarnya bukan agak bertentangan, tapi saya bertentangan dengan Bu Rosdiana. Karena untuk menaikkan nilai siswa sebenarnya itu kita kan banyak aspek penilaiannya per siswa, baik dari pembelajaran yang berkelanjutan dari kelas 7, 8, 9 kita sudah punya bahasanya itu sudah punya arsip-arsip dan data-data mengenai siswa tersebut. Dan apabila disampailah di kelas 9 akan tetapi tidak ada peningkatan sebenarnya, tapi dipaksakan untuk naik 10 poin, itu angka yang sangat besar, apalagi apabila secara penilaian
sikap, tanggung jawab, kemudian kedisiplinan siswa ini tidak memadai untuk mendapatkan nilai demikian, karakternya tidak masuk ke situ. Nah, maka dari itu saya untuk menaikkan ini saya Kurang setuju ya? ya kurang setuju, keberatan Ya. gitu. Terus seandainya Bu Ninis di posisi itu, kemudian tindakan apalah yang Bu Ninis lakukan? Posisi guru atau Guru aja, guru. posisi guru. Saya akan memberikan data-data yang valid. Yang pertama data nilai siswa, kemudian jurnal, pasti jurnal kepada kepala sekolah. Dan demikian harapan saya tuh kepala sekolah ini bisa berpikir kembali apabila kita tetap memaksakan menaikkan sebanyak 10 poin dengan data yang sudah diberikan. Data nilai, kemudian jurnal, apakah layak gitu? Ya. Apakah layak itu tetap dipaksakan untuk dinaikkan 10? Karena untuk mengejar agar anak itu masuk di perguruan tinggi. Kalau seandainya nih Bu Ninis di posisi Bu Rosdiana, tindakan apa yang Bu Ninis lakukan untuk membantu anak-anak ini? Kan ini dari segi kemanusiaan juga kan ya, rasa kasihan kita dengan anak-anak. Nah, seandainya Bu Ninis di posisi Bu Rosdiana, apa yang akan Bu Ninis lakukan untuk menangani kasus ini? Nah, apabila saya di posisi Bu Rosdiana, saya kepala sekolah, otomatis saya yang saya yang bisa mengendalikan bagaimana situasi di sekolah. Nah, yang pertama pasti akan rembukan dulu. Saya musyawarahkan dulu, setelah mufakat bagaimana keputusannya. Itulah jalan tengah yang saya anggap paling baik gitu kan. Nah, memang kalau kita mau mengikuti aturan itu tidak semua aturan berkenaan dengan hati nurani. Terkait masalah nilai memang kita niatnya membantu siswa supaya anak ini nanti ke depannya mudah jalannya untuk masuk universitas, untuk mendapatkan pekerjaan misalnya seperti itu, untuk masa depannya. Akan tetapi ini hati nurani kita tidak bisa bohong. Ada siswa yang ya tadi seperti itu, yang berkasus, yang kehadiran misalnya seperti itu. Jadi khawatirnya, takutnya impactnya atau dampaknya tuh kepada siswa yang lain. Jadi berpikirnya nanti santai aja lah, nanti tidak perlu belajar, nilai saya sudah bisa tinggi gitu. Dampaknya seperti itu. Karena mereka tahu nilai harian mereka berapa, nilai akhir mereka berapa. Tiba-tiba nanti begitu terbit hasil akhirnya nilainya sampai ada yang 90, 80. Nah, takutnya khawatirnya nanti si anak ini akan dampaknya nih ke yang lainnya gitu. Akan berpikir santai, menganggap remeh gitu kan setiap mata pelajaran yang ada di sekolah seperti itu. Jadi untuk apa yang akan dilakukan, tindakan yang akan dilakukan seandainya nih kalau Bu Ninis jadi Bu Rosdiana, Bu Ninis akan lakukan apa supaya anak-anak tuh bisa diterima di perguruan tinggi negeri ini? Yang pertama, saya ke sumber daya SDM gurunya dulu ya. Nah, guru dulu, kemudian KKM apabila misalnya standar perguruan tinggi misalnya 75 ke atas. Kita coba naikkan KKM dengan mengejar target kita itu mencapai tujuan pembelajaran. Kita memotivasi siswa, yang namanya belajar itu kan bisa di mana-mana, tidak cuma di sekolah. Jadi kalau misalnya ada ikut itu bimbel atau kelas tambahan di luar, nah kita guru nih juga support siswa untuk belajar tuh bukan hanya di sekolah. Jadi agar bisa mendorong siswa untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Dan kemudian untuk guru-guru dan untuk yang masalah kenaikan nilai, apabila saya di posisi Bu Rosdiana, saya akan bermusyawarah lah kepada guru-guru karena paling tidak tuh kan yang tahu anak di kelas itu kan setidaknya guru mata pelajarannya. Jadi capaian anak-anak itu sampai mana guru-gurunya itu tahu gitu. Jadi prinsip apalah yang Bu Ninis pegang yang menjadi landasan berpikir untuk mengambil keputusan? Rule based learning. Berbasis aturan. Berarti Bu Ninis akan melaksanakan segala sesuatu itu sesuai aturan. Iya, lebih banyak sesuai aturan. Ya, Bu Ninis, saya rasa itu ya untuk tanya jawab kita. Saya hanya mau menanyakan pendapat Bu Ninis aja mengenai kasus ini. Jadi kalau misalnya pandangan Bu Ninis ini kan berbeda dengan pandangannya Bu Rosdiana, gitu kan ya. Makasih ya Bu Ninis untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama.
Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.